Oke, saya akan menjelaskan ya cara penggunaan aplikasi Naturalis. Kalian boleh download di App Store atau Play Store ya. Nah, di sini itu ketika kalian sudah mendaftar atau login, akan ada tampilan seperti ini. Kalau misalkan saya jelaskan sedikit ya untuk menu-menunya. Untuk jelajahi itu nanti akan muncul semua pengamatan atau observasi yang dilakukan oleh pengguna e-Naturalis. Saya nggak tahu ini database itu Indonesia atau seluruh dunia ya. Nah, intinya ada sini. Kemudian untuk proyek ini biasanya lebih ke spesifik, misalkan ya Lepidoptera, Invertebrata gitu ya. Ini tuh lebih spesifik kepada atau tanaman, tumbuhan gitu ya. Nanti ini lebih spesifik. Tapi ini biasanya digunakan oleh kampus ataupun riset atau organisasi ya. Jadi kalian nggak perlu masuk ke proyek juga nggak apa-apa gitu. Nah, untuk panduan bisa dibaca nanti. Kemudian untuk aktivitas ini seperti notifikasi ya. Kalau di media sosial seperti misalkan Facebook ataupun Instagram gitu kan. Tapi kalau di sini itu aktivitas atau notifikasinya adalah biasanya kalau misalkan kalian memasukkan spesies dan kalian belum mengetahui itu spesiesnya apa, nanti akan disarankan ID oleh pengguna lain yang mungkin biasanya sudah sering melakukan pengamatan gitu ya, ataupun orang-orang yang sedang riset atau bagaimana. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Kemudian ada pesan, misi, dan lainnya, kalian bisa lihat-lihat ya. Nah, langsung aja ya, untuk pengamatan yang akan kalian lakukan, nanti kalian bisa klik pengamatan baru, dan akan muncul nanti seperti ini tampilannya. Kalian bisa langsung pilih gambar atau ambil gambar gitu ya. Kalau ini kan nanti kameranya langsung dari aplikasinya. Kalau ini nanti kalian akan masuk ke galeri. Kalau saya biasanya menggunakan pilih gambar karena untuk pengamatan atau observasi di lapangan itu saya biasanya dulu terbatas ya waktunya. Jadi yang penting kita dapat fotonya dulu tuh hewannya. Nah, nanti tinggal misalkan kalau saya udah di tempat yang lebih tenang ataupun di rumah atau di tempat istirahat, itu akan diidentifikasi atau dimasukkan ke aplikasi e-Naturalis. Nah, sini ketika sudah dimasukkan gambarnya, nanti akan ada tampilan seperti ini. Nanti kalian pilih saja atau klik ini, apa yang Anda lihat. Nanti ada saran-sarannya seperti ini. Yang mendekati, ya aplikasi itu akan otomatis mendeteksi spesies baik hewan atau tumbuhan yang kalian upload gitu. Nah, nanti kalian bisa lihat tuh, kalau misalnya ini kan kemarin saya upload tuh. Nah, ini mirip sintrong di bagian kuncup,nya seperti ini, sama puncuk. Nah, saya pilih sintrong nih karena saya yakin kalau itu sintrong. Kalau misalkan kalian belum yakin, maka ini ya langsung centang saja tanpa perlu mengidentifikasi. Tapi kalau misalkan kalian mau, ya coba saja biar latihan gitu ya. Nah, kemudian kalau misalkan udah yakin nih, nanti akan munculnya seperti ini. Kalian pilih ya. Oke, dan klik centang untuk checklist. Terus untuk cara pengamatan yang tadi ya, seperti itu. Atau kalian bisa klik ini di bagian pengamatan saya. Pengamatan saya itu ada di bagian yang tadi. Nah, ini pengamatan saya ya. Oke, aman ya. Nanti akan tampilannya seperti itu. Nih pengamatan saya, pengamatan saya di sini ya. Dan kalau ini bisa dimasukkan juga bukti keberadaannya tuh apa, misalkan kalian melihat organismenya langsung gitu. Kalau saya kebetulan dari dulu biasanya menggunakan organismenya langsung gitu. Ada pun misalkan jejaknya, kalau di sini ada pilihan jejaknya atau sayapnya atau bagian-bagian tubuh yang lain gitu ya, yang bisa
diidentifikasi itu. Kemudian hidup atau mati. Nah, itu kalian menentukannya hidup atau masih mati. Bukti keberadaan itu, nah, kalau misalkan kalian tahu jenis kelaminnya, silakan dipilih. Kalau misalkan serangga itu kan kita jarang mengetahui ya jenis kelaminnya, jadi nggak perlu, nggak apa-apa. Kemudian tahap kedepannya masih telur atau dewasa atau masih larva atau masih apa namanya kepompong, itu nanti ada pilihannya, silakan dipilih saja. Kemudian kalau ini tuh kalau misalkan kalian biasanya belum diidentifikasi ya. Nah, nanti di sini kalau udah sampai ke butuh ID itu maksudnya kalian apa? Ada yang sudah menyarankan seperti ini, nah. Ada yang sudah menyarankan ID atau spesiesnya. Nah, kalau pas riset biasanya mungkin yang menyarankan ID itu udah 4 atau 5 dengan identifikasi yang sama. Jadi semua orang 5-5-nya atau 4-4-nya menyarankan ID yang ini. Jadi itu sudah diyakini ya bahwa oh itu organismenya memang itu ya. Seperti itu. Ya, kalian bisa ekspor ya kalau misalnya. Nah, tadi kalau misalkan ada yang menyarankan nanti boleh disetujui atau kalian nggak yakin nih mau cari-cari sendiri lagi, ya silahkan gitu. Tapi biasanya kalau misalkan ada yang menyarankan ID itu insya Allah sih sudah sesuai ya gitu. Seperti itu. Kemudian nanti silahkan baca ya untuk artikelnya yang nanti saya kirim di WA. Silahkan baca, di situ ada 5 serangga yang sudah mulai langka ya, dan kalian nanti saya jelaskan di selanjutnya.